apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran di video ini kita dapat 1. Menjelaskan pengertian PRRI. 2. Latar belakang peristiwa PRRI. 3. Tujuan pemberontakan PRRI. 4. Jalannya peristiwa PRRI. 5. Menyebutkan tokoh yang terlibat dalam peristiwa PRRI. 6. Akhir dari PRRI. Dan 7. Akibat dari peristiwa gerakan PRRI. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didorong oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Selanjutnya, latar belakang pemberontakan PRRI. Apa sih penyebab adanya pemberontakan PRRI? Yang pertama, kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat, seperti sentralisasi. Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Nah, yang kedua, kedekatan dengan pemerintah pusat PKI. Kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI juga membuat para perwira dan politisi di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti komunis dan pro-barat. Nah, yang ketiga, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sistem demokrasi liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini, kabinet dan perdana menteri berkali-kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Yang keempat, kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Tujuan pemberontakan PRRI yaitu untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, karena waktu itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang ada di daerah Pulau Jawa saja. Kemudian, dengan usulan dari PRRI, yakni atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI itu benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah. Kemudian, pemerintah dituntut oleh PRRI dengan ada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutannya itu bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI ialah suatu bentuk pemberontakan. Jalannya peristiwa. Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.
Tokoh-tokoh dari PRRI ada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syarifuddin Prawira Negara, Mr. Asad Datuk Mudo, Maludin Simbolon, Profesor Dr. Sumitro, Jojo Hadikusumo, Muhammad Syafei, J.F. Warau, Saladin Sarumpait, Muhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahlan Jambek. Puncak terjadinya PRRI. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 saat Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. Berikut kabinetnya. Bertindak sebagai Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara dengan anggota kabinet M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Jojo Dikusumo, dan Simbolon. Dukungan terhadap PRRI pun datang dari Sulawesi. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letnol DJ Sumbo, Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Akhir dari PRRI. Pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam waktu cepat. Gerakan PRRI mulai diredam pada Agustus 1958. Tahun 1961, Presiden Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti. Dengan adanya pemberontakan ini mengakibatkan pemerintah pusat pada akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI, sehingga dalam hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera, terutama di daerah Padang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang peristiwa pemberontakan PRRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.